Ayo para murid, para santri, dan juga para pemirsa dimanapun berada, guru melanjutkan lagi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sugeng rayu semuanya, dan selamat malam. Semoga para pemirsa kita semua selalu mendapatkan kemudahan dalam aspek bidang apapun, dan semoga kesehatan selalu terjaga meskipun dalam kondisi iklim dan cuaca yang kurang baik dengan tubuh. Para santri dan murid, guru melanjutkan lagi videonya dengan judul Mendaur dan Menutup 3 Kitab bagian terakhir. Kelihatannya video ini nanti, satu yang terakhir ini nanti sangat panjang. Dan guru pun juga menyampaikan kembali melalui video ini, kelihatannya alam seakan-akan memerintah guru segera dan segera disampaikan, segera dan segera disampaikan. Tak tahu mau dapat hadiah apa dunia ini. Para santri dan murid, pada malam hari ini coba berapa bulan guru di sawah terus, coba muka guru, wajah guru sampai kusam, tambah tua tambah error. Ya, semoga kelak para murid dan santri juga para pemirsa bisa mengikuti jejak-jejak guru, bersemangat dalam kerja dimanapun berada, jangan mudah capek. Itu yang diharapkan guru untuk memberikan contoh kepada generasi. Siapapun kalian yang sudah mendapatkan kemuliaan atau rezeki yang sudah cukup, jangan malas ya. Gunakan fisik semampunya, ajar tubuhmu untuk mencari untuk mencari karya ya. Jangan uang yang dilihat, yang penting karya dan bergerak. Itu poin pesan guru. Ayo para pemirsa, diajak berpikir lagi, karena kelihatannya alam sudah sangat menekan guru, segera disampaikan, segera disampaikan. Video ini yang terakhir melanjutkan tentang 3 kitab. Diulas sebelumnya. 3 kitab poinnya menerangkan Satrio Piningit dan Ratu Adil. 2 menerangkan Imam Al-Mahdi atau Imam Mahdi. 3 menerangkan Isa alaihissalam atau sang penolong di akhir zaman. Dari Satrio Piningit sedikit sudah diberi gambaran oleh guru, di video yang lama sudah diulas. Tentang Al-Mahdi juga sedikit sudah dirangkai dengan kitab-kitab yang ditulis orang-orang yang diyakini umat di seluruh dunia. Dan ini nanti yang belum diulas oleh guru agar berimbang, bagaimana tentang Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai penolong atau penyelamat umat di akhir peradaban ya, bukan akhir zaman dunia, dipahamkan kembali para pemirsa. Akhir peradaban ya, bukan berakhirnya dunia, dipahamkan. Ini sudah error semua ini di Indonesia. Untuk menerangkan Satrio Piningit sudah diterangkan, untuk Ratu Adil dimatangkan oleh guru para pemirsa. Kira-kira kalau ditawarkan oleh guru, kalau para pemirsa yang berhayal dan berharap sosok itu yang disebut Ratu Adil, orangnya kayak apa sih para pemirsa? Apa sekolahnya itu di sekolahan fakultas kehukuman, di kehakiman, ataukah orangnya itu hakim agung di negara kesatuan Republik Indonesia? Lihatlah, hakim di negaramu pada koplak semua. Ya, sudah diajarkan nanti biar tidak salah persepsi. Para leluhur sudah menyampaikan di kitabnya, dan orang-orang terdahulu pun sudah sedikit memberi gambaran di dalam kitab-kitab yang diyakini sebagai generasinya, dan sampai diharap-harapkan sampai berkeyakinan dalam titik tahun 2024 memang sudah titiknya yang sangat tepat, tinggal waktunya kapan. Tentang yang disebut Ratu Adil. Ratu Adil itu sesuatu hal yang disebut ilmu ya para pemirsa.
dikembalikan lagi. Kalau nulis ratu itu jangan T-nya satu ya, ratu. Nah, bahasanya begitu. Karena cerita atau kitab yang beredar dan manusia mengharapkan, membayangkan ratu itu sebagai seorang kayak yang memimpin kerajaan atau memimpin suatu negara, sehingga tulisannya T-nya satu bukan T-nya dua. Maka yang disebut itu Ratu Adil. Apa guru yang dimaksud orang-orang terdahulu leluhur kita menulis sampai berpesan satu contoh yang Sri Aji Joyoboyo kelak akan mudhun sebagai generasi dari Jawa, diterangkan banyak hal masukan. Ratu Adil dimatangkan kembali. Ratu suratane metu, suratane wis metu ya. Jadi dia lahir itu bukan sebagai raja, bukan presiden ya. Ratu suratane metu, suratane wis metu. Artinya yang dimaksud suratan itu adalah sabda ya, dipahamkan. Suratan itu maksudnya sabda ya. Nah, karena suratan itu dari para moyang atau dari Sang Maha Kuasa atau dari Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, itu disampaikan kepada dunia, kepada bangsa manusia, disampaikan menjadikan namanya ratu itu. Nah, itulah yang disebut, maka dalam bahasa adanya sabdo. Jadi ratu itu suratan keadaan, bentuk ilmunya, bentuk sabdanya. Maka di situ ada palon, adalah hakim, dipalukan hakim. Yang disebut Ratu Adil adalah ilmu atau sabda yang benar dan kebenarannya mutlak. Nah, maksudnya begitu. Yang dimaksud mutlak adalah karena itu ilmu yang adil, maka tidak berpihak kepada siapapun, tapi akan mengadili atau meluruskan siapapun yang salah. Nah, jadi sabda itu berupa tuntunan yang tepat dan benar dan mutlak, tidak bisa diganggu gugat, karena sabda itu sudah memenuhi beberapa aspek hukum, baik dari hukum sejarah, ataukah hukum itu hukum alam, atau hukum tata negara, atau hukum dengan para moyang, atau hukum dengan hukum-hukum negara, atau hukum-hukum nilai-nilai ketuhanan. Jadi beberapa aspek hukum diwakili dari sabda itu yang dikatakan ratu itu. Karena sifatnya adil, maka tidak melihat dan tidak memihak siapapun, tapi akan banyak manusia yang diadili atau teradili karena pola pikir yang salah, mendapat pemahaman yang salah. Itulah yang disebut Ratu Adil itu. Lantas dari Al-Imam Mahdi sudah diterangkan, nama-namanya sudah diterangkan, bahkan dari orang tuanya atau dilahirkan dari seorang ibu sudah diterangkan. Nah, ini masuk yang agar berimbang para pemirsa tentang sedikit Isa Al-Masih. Tentang Isa Al-Masih guru belum menerangkan karena nanti khawatir banyak yang tersinggung dari saudara Nasrani. Karena itu nanti sebenarnya harus dijelaskan siapa sih sebenarnya beliau Isa Al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus itu sebenarnya siapa. Jadi guru tidak bisa masuk di situ karena khawatirnya banyak orang itu nanti tersinggung karena keyakinannya sudah begitu besar. Namun sedikit agar berimbang, Ratu Adil Satrio Piningit sudah diterangkan, Imam Al-Mahdi diterangkan Mekah, di situ Munawaroh sudah diterangkan, namanya sudah diterangkan, sekarang Isa alaihissalam. Para pemirsa, ada dua pemahaman kalau tentang Isa. Ada Isa alaihissalam, itu di dalam kitab diterangkan dari versi yang di Islam dengan versi di Nasrani tidak sama. Karena yang satu Nasrani itu dilahirkan, ceritanya dari kitab, itu dilahirkan di kandang, ibaratnya begitu. Namun ada cerita di dalam kitab agama Islam itu dilahirkan di bawah buah di pohon. Itu pun jadi problem dan permasalahan. Itulah sejarah yang memang semua
ulah orang-orang terdahulu para pemirsa. Itu parah ya. Leluhur kalian, nabi-nabi kalian, ulama-ulama kalian yang kalian anggap sokeh, semua parah, sudahlah parah udah. Yang repot kalian seluruh dunia mengimani ngikuti kitabnya. Nah, udah dikasih gambaran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Isa alaihissalam disampaikan biar berimbang. Beliau sudah turun di antara alam langit atau alam nirwana atau alam kedewan dengan alam dunia atau alam manusia. Beliau sudah ada di alam dunia tapi bukan di bangsa manusia. Dia ada di alam transisi sejak tahun 2008 Masehi kemarin. Ya. Jadi beliau sudah turun sejak tahun 2008 Masehi kemarin. Itu beliau. Boleh terserah Anda meyakini beliau sosok Isa alaihissalam atau Isa al-Masih, ataukah dia Anda yakini sebagai Yesus Kristus, itu hanya sebutan atau beda bahasa atau salah yang menerangkan. Tapi faktanya beliau sudah turun di alamnya manusia tapi tidak wujud manusia sejak tahun 2008 Masehi. Lantas kira-kira misinya apa guru? Nah ini nanti sedikit diulas ya. Bila mengacu dalam sejarah peradaban bangsa manusia para pemirsa, maka bangsa Indonesia khususnya di Jawa itu sangat mendominasi, mewarnai perjalanan bangsa dunia. Karena sejarah ini carut dan marut sehingga manusia tidak paham. Tapi faktanya banyak ya dari negara kita ini mengeluarkan bahasa dan ilmu mengembang menjadi dunia. Maka mengapa beliau menepati janjinya Isa al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus, menepati janjinya beliau turun kembali di tempat di titik Jawa ini. Artinya beliau menepati janjinya. Tatkala dunia atau umatnya atau banyaknya permasalahan sebagai umatnya, beliau turun pada tahun 2008. Misinya apa para pemirsa? Itulah para pemirsa, karena problem agama yang satu sampah, yang satu tidak jelas, umatnya itu bermasalah, saling menghujat, saling berkelahi, bahkan ada yang saling merusak, bahkan ada yang saling membunuh, saling mengebom. Nah kedua-dua itu. Karena ada kondisi yang kurang baik, maka beliau paling tidak nomor satu, dia menjaga atau melindungi dari umat yang mempunyai keyakinan Kristen atau Nasrani. Dalam artian umat Nasrani yang ada di bumi Pancasila sejak tahun 2008 beliau yang handle. Barangkali ada umat Nasrani atau Kristen tatkala beliau anak atau umatnya itu meninggal atau hal-hal sesuatu atas nama permusuhan agama, itu ruh dan jiwanya itu diselamatkan oleh beliau, dihantar ke alam sana. Itu sejak di situ. Dan ada kedua, beliau mengapa turun menepati janjinya. Para pemirsa, ada sedikit informasi yang buruk ya. Beliau pada hakikatnya Isa al-Masih alaihissalam dengan leluhur kita yang di Jawa dengan para moyang. Maka ada sebenarnya musibah dan bencana itu yang sangat besar di dunia, terutama di bumi Pancasila ya. Maka lihatlah BMKG dan orang-orang atau saudara-saudara yang di luar sana semua sudah mampu melihat filenya bahwa ada musibah bencana banjir yang sangat besar. Mengapa sampai sekarang belum terjadi? Itu paling tidak beliau Isa al-Masih ikut menghandle para pemirsa. Tapi beliau tidak sendiri. Di situ ada leluhur atau para moyang juga. Dalam artian begini, tatkala manusia ini sudah dalam kerusakan, sistem alam ini tidak sinergik. Nah, manusia pilihan-pilihan inilah dia akan turun ke bumi untuk menyelamatkan generasinya atau umatnya. Sejak 2008 itu para leluhur, para moyang sampai beliau Isa al-Masih alaihissalam dan juga guru ini pun juga berkecimpung. Jangan sampai tsunami yang maha dahsyat itu terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang tahun 2024 ini belum selesai. Tapi ini yang dikhawatirkan
Tatkala umat ini dari pimpinan kita, dari orang-orang terdahulu ingin menyelamatkan manusianya, tapi bangsa manusia semakin rusak, semakin berkelahi, semakin menghujat, itu pun juga bisa sangat menyulitkan dari para dewa itu juga. Karena apa? Pada dasarnya para dewa itu ingin menyelamatkan umat-umatnya. Namun manusianya bila tidak mampu dan tidak mau berubah untuk lebih bagus, dewa pun tidak bisa mengatasi dari hal-hal kekuatan alam yang maha dahsyat itu yang akan menghabisi atau merusak dunia itu. Itu poin dari beliau Isa Al-Masih, misinya di situ. Dan ini pun juga informasi bagi dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Para pemirsa, beliau turun tahun 2008 dari alam langit, turun ke alam manusia, tapi bukan jadi manusia ya. Ini kabar gembira bagi umat Nasrani ya. Beliau turun persis bentuk wujudnya apa yang ada di salib itu. Persis sama seperti itu. Sedikit yang tidak ada, beliau dibawa turun lagi ke alam dunia tahun 2008. Di atas kepala beliau itu kan ada kayak kawat duri. Itu beliau tidak memakai. Pertanyaannya, pada masa lampau itu benar-benar terjadi seperti itu yang di kepalanya itu ada atau tidak ada, guru tidak tahu. Faktanya tahun 2008 Masehi beliau turun di alam manusia. Beliau tidak memakai kepala yang ada durinya itu. Bentuk tubuh, fisiknya, hidungnya semua seperti itu, busananya seperti itu. Itu betul-betul luar biasa ya pada masa-masa ini, khususnya umat Nasrani yang ada di dunia seperti itu. Lantas dari turunnya beliau ke dunia, ini ada misi yang harus disampaikan guru, ini juga diulas ya. Ini begini para pemirsa, karena guru ini bidangnya pada hakikatnya tidak di Nasrani, tapi guru ini karena kebebanan ketiban sampur kata orang Jawa ini, gara-gara enggak tahu ya, mungkin kemarin ngomong gara-gara terpilih karena kebodohan guru ini. Beliau Isa Al-Masih pesannya pada hakikatnya dasar itu empat pesan untuk umat yang ada di Indonesia ya, bukan untuk di dunia. Bersyukurlah kalian umat Nasrani atau umat Kristen yang ada di Indonesia yang mampu dan mau mendengarkan nasihat saya. Karena amanah beliau ini seharusnya untuk disampaikan sejak lama. Tapi guru karena ini bukan bidangnya, maka pada hari ini melalui video ini saya sampaikan. Pesan beliau Isa Al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus khususnya kepada umat yang ada di Indonesia ya. Satu, karena di Indonesia ini pemahaman agama yang carut-marut, agama sampah membuat kerusakan. Ada naluri kedua belah pihak. Yang dari agama Islam pun ingin mendapat kebenaran dari kitabnya karena kitabnya palsu sehingga umat ini memojokkan umat Nasrani. Umat Nasrani karena sangat cintanya dengan beliau Isa Al-Masih, dia sering mendapatkan fitnah sehingga dia bertahan, sehingga mencari alasan bahkan memojokkan agama sampah itu sendiri. Sehingga terjadilah sejak masa lama itu perdebatan sampai menjadi permusuhan. Maka melalui video ini guru berpesan khususnya kepada umat Nasrani atau Kristen khususnya yang ada di Indonesia. Pesan beliau ada 4 dasarnya. Satu yang penting atau yang paling pokok tentang sosial. Pesannya beliau begini. Sampaikan kepada umatku yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sekali-kali lagi kalian berdebat tentang kitab. Pesannya begitu. Meskipun Anda dihujat Tuhan anak, Tuhan beranak, Tuhan berjenggot, Tuhan yang tidak pakai baju. Pesan beliau, sudah diamkan. Ibadahlah sesuai yang diajarkan kitab, sesuai yang diajarkan pendeta-pendeta yang dalam kebenaran. Jadi artinya melalui video ini khususnya yang di Nasrani, sudah jangan dihiraukan orang-orang yang korban dari agama sampah itu. Konsen, lakukan ibadah di gereja Anda masing-masing, ikuti pendeta-pendeta yang dalam kebenaran. Itu pesan beliau satu tentang keadaan. Agar beliau yang di sana dengan para leluhur biar tidak
menjadikan berat bebannya. Karena apa? Tatkala umat khususnya di Nasrani Anda tidak saling menghujat, Anda lebih baik mengalah karena yang di sebelah, karena agama sampah itu memang menjadi kerusakan. Beliau akan lebih kuat powernya, lebih kuat dayanya menghandle sesuatu hal agar jangan sampai terjadi permasalahan terutama musibah bencana di negara ini. Itu pesan beliau nomor 1 di situ. Sudah jangan dibantah lagi, dihina apapun sudah, ya pahamkan. Sekali lagi guru berpesan, juga guru pun mewakili beliau Isa alaihissalam. Sehebat apapun, sekeras apapun kalian umat Nasrani, dihina apapun dengan agama sampah itu, agama itu tidak membawa manfaat kepada kehidupanmu, tidak membawa berkah kepada keluargamu, tidak membawa kemajuan oleh Nasrani. Artinya tidak usah ditanggapi agama sampah itu. Itu pesan beliau. Yang kedua, beliau pesan, kalau punya salib atau tanda yang ada gambar beliau, kalau di tempat-tempat ibadah, pesan beliau, jangan diletakkan di tempat umum. Artinya satu contoh, barangkali ada gereja yang menjalankan atau yang menghormati atau yang mengikuti ajaran beliau. Satu contoh, di ruangan yang besar itu hanya pakai salibnya, jangan sampai ada tanda beliau disalib. Untuk menghormati beliau, salib yang ada gambar atau ada patung beliau disimpan rapat-rapat di tempat yang sakral, artinya tidak boleh dilihatkan di jamaahnya atau di umatnya. Itu pesan beliau di situ. Pesan yang ketiga, beliau berpesan, tatkala memperingati hari kebesaran beliau, tidak dibolehkan, ini pesannya beliau ya, saya mewakili beliau, jangan seperti membuat arak-arakan. Satu contoh, kadang ada karena cintanya, karena sangat sayangnya, sangat hormatnya, sangat berharap untuk mendapat pertolongan dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Banyak manusia dari umat Nasrani membuat acara itu seperti menggambarkan kesusahan beliau itu dicambuk, diarak, seperti itu. Beliau berpesan, saya mewakili beliau, jangan dibuat acara seperti itu. Artinya yang sudah ya sudah, perbaiki kehidupan lebih baik. Hal-hal yang membuat nilai-nilai sakit, gambaran-gambaran yang membuat kesakitan orang-orang terdahulu tidak boleh terekspos di luar. Cukup diceritakan dengan bahasa. Itulah pesan yang ketiga dari beliau seperti itu. Lantas untuk pesan yang keempat, guru tidak begitu berani menyampaikan. Jadi inti yang pertama tadi tentang agama sampah jangan didengar sudah, terus gambar patungnya itu jangan dilihatkan ke jamaah atau ke umatnya dalam jumlah yang banyak, tidak boleh. Terus kalau ada tradisi seperti itu, pesan beliau tidak dibolehkan. Nah, ini yang terakhir, karena ini agak bersinggungan tentang ajaran, maka tidak saya sampaikan salah, saya sampaikan semoga kalian bisa memahami karena saya hanya mewakili beliau. Ada sedikit pesan beliau tentang agama atau kitab yang sudah disampaikan, dijalankan umatnya. Satu, tambahkan bentuk syukur kepada alam. Pesannya beliau cuma di situ. Jadi akhlak untuk umat Nasrani nilainya sudah sangat bagus, tinggal ditambahkan sedikit tentang bentuk syukur alam. Pesan beliau di situ. Itulah para murid dan santri, semoga dengan video ini sangat membantu untuk mengakhiri kitab-kitab yang beredar di dunia, khususnya di Indonesia. Baik yang di Jawa atau yang atas nama Imam Al-Mahdi dan juga Isa. Semoga dengan melalui video ini sudah berhayal dan jangan berhayal lagi adanya beliau-beliau. Semua sudah tertutup melalui video ini karena sudah selesai. Untuk dirangkai menjadi satu kesatuan. Satu di situ ada namanya ilmu Ratu Adil, Sabdo Ratu Adil di situ karena ratu akan mengadili sesuatu
tatkala mengadili ini karena Islam ini rusak sudah 1400 tahun, maka ini akan diadili. Karena untuk mengadili ini dari kesalahan, maka dalam nilai agama Nasrani maka dikatakan itulah yang akan menyelamatkan. Artinya 3 kitab sudah terselesaikan, semua terfokus, tertitik, satu sosok, satu figur, satu zaman dan bulan dan tahun sudah waktunya. Semoga video ini bermanfaat kepada siapapun. Pandai-pandailah merubah dirimu, tinggalkan agama yang palsu, tinggalkan agama yang sampah. Mulai dalam keadaan yang baru, kita sambut peradaban yang baru. Semoga kita selalu mendapatkan berkah dan dunia akan lebih damai. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.